Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast yang gak pernah diupload ini. Kita akan memasuki episode pertama di mana momen dan timingnya lumayan pas ya. Mumpung ada yang lagi dengerin juga. Buat rekordan ini juga bakalan dibikin ya mungkin tiga tiga jam tapi dipadetin lagi sampai mungkin 40 atau 1 jam gitu ya. Mungkin cukup lah itu. Entah bakalan ada yang dengerin sampai 1 jam atau enggak. Tapi ya at least setidaknya ya. Podcast ini juga dibuat sebenarnya buat eh nemenin kalian tidur. Makanya dibuat dengan tone yang rendah ya bisa dibilang ya. Jadi kira-kira pertama gini bahas apa ya? Enak ya. Ini ceritain kamu hari ini apa ya gitu. Si penting tuh tahu aku hari ini ngapain aja. Kan ini aja tes dulu tes. Nah, ngomong-ngomongin avocado nih. Kalian pernah nggak ketemu sama orang-orang yang avoidan? Gimana sih Apa sebenarnya? poison? Eh, Hah? Kamu lagi ngomong ya Mm-mm. saat ini? Gimana tuh cara eh menanggulangi AIDS? Cara menghadapi orang-orang avoidan yang dimana makin kita terobos malah makin jauh. Hmm, interesting. Hmm. Apalagi Kamu nanya aku. Hmm, apalagi buat orang-orang di Roblox yang menurutku menurutku tipe orang di Roblox itu cuma ada dua. hmm, Satu friendly, dua avoidant. hmm, Nah, jadi kemungkinan ibarat ibarat kalau kamu sedang ber ber apa bahasanya ya? Sedang bertaruh dengan hidupmu untuk mencari cinta sejatimu di Roblox. Kemungkinan yang bakalan kamu dapetin itu cuma dua. Satu cewek friendly, dua cewek avoidant. hmm. Sebenarnya buat buat output dari mereka itu nggak bakalan nggak bakalan beda jauh. Kalau kamu sudah bisa menangin hati cewek friendly, ya kamu pemenangnya. Begitu juga dengan cewek-cewek avoidant ya. Atau laki-laki avoidant. Tidak boleh means tidak boleh gender sentris. Jadi buat outputnya adalah si friendly atau si avoidant ini bakalan cinta ke kamu setengah mati dengan segala kemungkinan yang ada. Tapi tapi apa Jiu? Bener nggak yang gue bilang tadi? Benar. Nah, kalau buat cewek friendly, mungkin nanti kalau kamu sudah menangin hatinya, eh tantangan-tantangan yang ada itu cuma sebenarnya bakalan datang dari kamu aja sih. Kayak kamu bisa sekuat itu nggak? Yakin kalau ya meskipun cewekku friendly tapi kan dia udah sama aku. Nah, di situ tantangannya adalah kamu memantapkan dirimu untuk bertahan dengan itu. Karena yang ku tahu adalah anjay. Keren gak itu? Nah, jadi Keren. yang ku tahu tuh cewek-cewek friendly ini kalau udah kecintaan sama kamu ya udah dia bakalan kecintaan sama kamu. Beberapa mungkin bakalan ninggalin sifat friendly-nya tapi beberapa ya udah dia hidup dengan itu. Kamu nggak bisa ngerubah wataknya orang. Kamu kan berpengalaman. Nah, itu dia. Itu dia. Buat aku yang pengalaman punya cewek friendly,
Ya itu sebenarnya Hmm. tantangan tantangan terbesarnya adalah datang dari kamu sendiri. Sepercaya apa kamu sama cewekmu ini atau cowokmu ini, dia memang friendly ke semua orang, tapi dia cuma cinta sama kamu. Seperti itu. Buat, Sih. mm-mm. Buat apa ya? Apalagi Jiu? Bingung aku. Udah cukup kok. Kasih Nah, tips jangan jangan overthinking gitu. nah, masuk angin. Nah, tips-tips buat kalian yang berhasil mendapatkan hati si cewek friendly ini nih. Satu, jangan apa tadi, Jiu? Satu, jangan overthinking. Tuh, satu, jangan overthinking. Dua, yakinin ke dirimu sendiri kalau ya udah dia dapat kamu. Ngapain kamu mikir lagi yang lain? Gitu. Apalagi ini adalah eh apa ya? Ini adalah pembelaan dari cewek-cewek friendly nih. Aku emang friendly. Nggak cuma cewek loh ya. Cewek atau cowok friendly. Aku nggak cuma friendly, tapi kamu bisa dapetin aku nggak? Nah, yakinin aja kamu lo berhasil dapetin dia. Kenapa kamu harus permasalahkan eh kefriendlyan itu? Nggak ada, Meng. Aku lagi record, belajar. Join aja, aman aja, bro. Nah, gitu. Dan, Privasi ya. Kenapa? hmm? Gimana kenapa? Nggak itu email nanya. Lagi Gimana ada kenapa? privacy nggak? Kalau privacy dia mau out. Privasi apa yang privasi? Mm-mm. Aman aja, Siapa? Meng. Nah, jadi gitu. Buat buat yang kedua nih, kamu bakalan dapet tipe yang avoidant. Buat tipe avoidant ini treatment yang kamu lakuin setelah dapetin mereka sebenarnya bakalan agak beda ya dari cewek-cewek friendly. Karena buat orang-orang yang avoidant, ketika mereka udah dapetin tempat nyaman buat mereka, mereka bakalan jadi needy banget. Ini menurut pengalamanku. Mereka bakalan needy banget sama kamu. Yang awalnya avoidant dan gak peduli tentang semua hal itu bakalan jadi secure. Jadi ya itu bakalan needy dan clingy. Dampaknya bakalan ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik mungkin, wah kamu jadi dapat perhatian yang nggak pernah kamu dapetin sebelumnya. Aku nggak ini sih, nggak nggak apa kayak gede, nggak apa, Jiu? Enggak apa. Apa yang paling gimana? Eh, yang ku dapetin dari pengalamanku itu, Hmm. eh kemungkinannya kamu dapetin bakalan dua nih dari si cewek avoidant atau si cowok avoidant ini nih. Dia bakalan seperhatian dan sesayang itu sama kamu, atau dia bakalan obses sama kamu. Itu bagus kalau outputnya bakalan dia seperhatian itu sama kamu kayak, ih anjing, cewek yang secuek sekulkas ini bisa bisa seperhatian ini loh sama aku. Dan kemungkinan yang kedua itu kamu bakalan ditusuk dari belakang, dibacok-bacok kayak, kalau nggak ada aku yang bisa dapetin kamu yang kalau nggak ada aku yang bisa sama kamu, orang lain juga nggak bisa. Seperti itu. Itu mau jatuhnya apa ya? Kayaknya Apa kayak kalau berpengalaman banget kamu ya. kalau di Korea itu apa namanya? Sasaeng, stalker, stalker. Selesai. Eh, Astaga. dia bakalan jadi stalker kamu. Aja. Mhm. Enggak, bukan astaga. Kamu Yang ngomong kayak gini kayak udah profesional banget ya, profesional sewa friendly. Nah,
gitu. Dan yang aku lihat ini aku lihat dari TikTok atau ya dari TikTok sih sebenarnya. Eh Kenapa tuh? ada ada beberapa bahkan ini udah bergeser ya dari avoidant atau friendly tadi, ini udah masuk ke obses nih. Kalau seseorang ini udah obses sama kamu, dia bakalan ngelakuin segala hal tuh buat ngedapetin kamu, atau even kayak I don't give a fuck. Kalau kalau kamu nggak bisa sama aku, orang lain nggak boleh juga. Kayak dia bakalan nyebarin hoax kayak ih aku udah diajak check-in nih sama dia, masa kamu mau sih sama dia yang udah begitu. Sering tuh aku lihat lewat di TikTok tuh. Ya nggak, Meng? Ya, betul, betul. Nah, Entah apa yang betul, bingung aku. Tapi kalau bahas soal obses, aku juga pernah tahu sama orang obses. Dan itu ngeri banget. Bener-bener ngeri, sengeri itu. nah, kalau kalau dari kamu, Meng, Kayak dia orang tuh, obsesnya gimana tuh? kalau aku sendiri, kita kan udah jalan tuh 2 tahun nih. Mm-mm. Nah, 2 tahun itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi pas udah kayak di ujung tanduk, maksudnya kayak kita kan udah sering bertengkar gitu kan. Terus ya udah, aku tanya tuh ke dia. Ya, terus kita ini maunya gimana lagi? Kalau misal lanjut juga isinya cuman berantem doang kan, Nggak work nggak ada gitu yang ya? mau ya di. Iya, kayak aku udah bilang kita tuh udah toxic. Apa yang mau dipertahanin lagi? Aku bilang gitu kan. Dia tuh masih ngeyel kayak masih bisa malah nyalain kayak kamu tuh yang nggak mau ngebangun, udah nggak mau ngebangun gitu. Ya udah kan aku bilang kan, loh aku mah bukan yang nggak mau, tapi kamu yang lari terus dari masalah, aku bilang gitu kan. Terus udah tuh akhirnya kayak dia mohon-mohon, pokoknya kayak kasih aku kesempatan lagi gitu. Udah kan, aku udah bilang gini, pokoknya ini kesempatan terakhir ya, kalau misal nanti kamu nggak bisa kompromi sama aku lagi, aku pergi, aku bilang gitu. Terus dia iya 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 gitu, iya iya aja pokoknya. Terus belum ada seminggu tuh dia udah berulah lagi tuh, pokoknya kayak rewel banget soal, kan aku kan ini kan pernah ini jadi kayak tutor gitu loh. Ada satu satu dosen tuh minta bantuan, tolong dong ajarin adik tingkatmu tuh satu matkul ini nih, soalnya kan aku jago di situ. Terus habis itu Hmm. udah kan, di situ ada tuh 4 mahasiswa, eh 3 mahasiswi, 1 mahasiswa. Nah yang satu kan cowok kan. Terus normalnya orang kalau ngajarin kan kayak diskusi gitu kan duduk deketan gitu. Aku tuh udah bilang sama dia, ini tuh disuruh dosen, aku harus ngajarin gini 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 gitu. Oke lah, dia awalnya setuju nih. Tapi pas besoknya dia tuh kayak nggak jelas marah-marah, nyala-nyalain gitu kan. Terus aku bilang, dulu aku capek, gini 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 gini. Aku malah terkekang gitu, makin terkekang akhir-akhir ini sama kamu. Kamu kayak Hmm. aneh, aku bilang gitu kan. Kayak bukan Hmm. kamu, aku bilang gitu. Terus dia marah kan, dia ngajak ketemuan kayak bener-bener kayak ngomong maksudmu aneh tuh gimana, sampai akhirnya dia bilang, nih poinnya di sini, dia pokoknya bilang kayak kamu jangan berani-berani ngajak aku putus lagi, pokoknya aku nggak mau putus dari kamu. Terus akhirnya aku ceritakan ke temanku, namanya siapa ya? Aci kalau nggak salah. Iya Aci ding, aku cerita ke Aci siapa ya? Aci pokoknya. Terus aku bilang, Ci, kata kamu aku udah masuk toxic relationship nggak? Terus temenku marah-marah kan, anjing gue putusin jir, itu udah obses, itu udah bener kayak udah nggak mau lepas, cara apapun tuh dia nggak mau lepas. Aku udah jelasin apa aja tuh nggak mempan di dia, kayak bisa, kita masih bisa, aku nggak mau, aku nggak bisa lepasin kamu gitu. Udah kan habis itu aku coba cuekin dia, aku blokir semua sosmed. Itu bener-bener dia datang ke depan kos, bener-bener kayak kayak apa ya, kayak bener-bener nyoba masuk gitu loh. Soalnya kan kan itu kan kos cewek ya, yang Hmm. nggak bisa dong, nggak boleh sampai kayak di ini. Ada tiga tiga orang kosku sampai kayak emang yang emang nyari siapa mas, gitu pokoknya siapa biar kita panggilin, masnya jangan masuk gitu kan. Terus udah tuh di akhirnya kan di ini di grup kan, di grup kos kayak mbak yang namanya ini tolong dong ini ke bawah dicari. Takut kan aku, kayak ah
maksa masuk, anjing lah nih orang, aku bilang gitu. Terus itu udah kan, aku temuin tuh, aku tuh sambil telepon temanku, tolong dong kamu ke kosku, pokoknya aku nggak bisa nih ketemu berdua doang, ini orang udah gila. Nah, terus udah bener aja, karena kayak terus habis itu dia ngajak kita ngobrol dah, ayo jangan di sini. Aku udah takut kan kayak emang mau kemana ngobrolnya? Ya pokoknya jangan di sini. Terus aku tanya, ya kenapa emang kalau di sini? Ya banyak orang, ya bagus lah. Kenapa emang kalau nggak banyak orang gitu kan? Terus habis itu udah tuh ngobrol kayak jangan putusin aku nggak mau putus. Kamu nggak boleh sama orang lain selain sama aku. Dia udah bilang gitu kan. Hmm, Nggak ada yang bisa tahan sama kamu selain aku. Dia bilang gitu. Terus aku betul. kayak aku kepancing kan. Cuman kata temen gini, pokoknya dia ngomong apa aja, kamu jangan ikut emosi juga. Takutnya kita nggak tahu dia ngapain di detik berikutnya gitu. Udah kan. Ya aku cuma kayak ngereaksi, ya udah gimana? Kamu juga harus usaha dong kalau misal mau kita tetap bertahan. Aku bilang gitu. Terus dia kayak iya 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 dong. Tapi dia tuh kayak ini loh, apa sih kanabis? Kayak apa ya? Kayak nekenin kayak pokoknya kamu nggak boleh sama orang lain selain aku. Pokoknya ini last relationship. Dia bener-bener nekenin kamu harus sama aku. Apapun caranya, kamu harus berakhirnya sama aku. Anjir, terus kayak, hah, oh, gila nih orang. Terus udah, terus habis itu kayak pokoknya kayak aku bikin dry text, aku segala cara aku lakuin akhirnya aku bisa lepas dari dia. Eh, Lepasnya itu, endingnya, mm, nah ini endingnya kan, aku dari pas awal pacaran tuh aku nggak bilang ke orang tua aku. Terus aku udah diambang stres kan, kayak tiap hari tuh dia tuh ada ngancem, pokoknya kayak bilang hari ini nggak ada ngajak putus, besok ada ngajak, pokoknya kalau kamu berani ngajak putus, dia tuh ngancemnya tuh kayak nekat gitu loh, nekat, sorry gimana ya, tuh? kayak kayak bundir, Hmm, kayak pokoknya kayak bundir-bundir gitu lah, sebatas bundir gitu. Orangnya nekat anjir, terus kayak nanti ngebut di jalan, terus kalau misalnya nanti kecelakaan, ngomongnya disuruh aku, anjir nih orang ya, si bal. Terus habis itu, udah kan, aku juga hmm, takut kan, kayak, nanti kalau aku gerak, pokoknya dia tuh ngapa-ngapain, sampai pernah di satu titik dia tuh bilang, kalau kamu berani macam-macam tuh, dia ngomongnya apa ya, pokoknya kayak, papaku tuh ada pokoknya dia ngancem papaku deh. Dia kan tahu kan aku deket sama papaku. Jadi kayak dia ngancem kayak pokoknya nanti papamu istilahnya apa ya? Kayak bahasa ininya disantet lah. Ngerti nggak? hmm, hmm, hmm. Nah gitu. Pokoknya dia bilang bukan cuma aku yang bakal kenapa-napa tapi orang tuamu lah yang kena juga. Aku pokoknya nggak mau ya. Awas kalau kamu sampai berani gitu kan. Terus aku udah nangis itu bang di situ pokoknya kayak dia apa ya stres banget, pressure banget dia aku. Terus habis itu temanku bilang kamu cerita aja ke papa mamamu, gak apa-apa, gak bakal kenapa-napa gitu kan. Tapi kan di sisi lain aku bilang nanti kalau aku cerita ke orang tua aku, terus orang tua aku ngelabrak si ini, dia marah terus habis itu beneran disantet gimana, kan aku nggak tenang juga kan. Terus kayak aku bilang ke temenku, aku nggak apa-apa di hubungan kayak gini, asal jangan sampai orang tua aku juga kena gitu. Ada kan, itu ada abis itu tuh ada 2 minggu, 3 harian atau 4 harian lah, itu aku masih bertahan sama dia. Terus habis itu udah nggak kuat karena dia makin hari makin kayak maksain kayak kemana-mana harus sama dia, makan sama dia. Bahkan aku pernah seharian tuh fit call sama dia, even bateraiku lowbat, dicas, aku bilang kan, aku kalau ngecas nanti kalau misalnya sama fit call HP ku panas aku bilang gitu. Jadi dia kayak ya bodo amat, pokoknya aku tetap harus lihat kamu aku bilang gitu kan. Dia Hmm. bilang gitu. Terus habis itu kayak aduh mampus, ya udahlah ya nggak apa-apa. Terus habis itu endingnya tuh aku akhirnya terbuka sama orang tua aku cerita gini 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 gini. Aku pikir mereka bakal marah kan, dan mereka malah kayak mana orangnya yang mana gitu. Kita ngomong Hmm. baik-baik. Aku udah takut Bang di situ kayak jangan ngomong sama dia nanti dia malah tahu aku ngasih tahu papa sama mama. Aku udah nangis banget di situ soalnya kan kayak kepikiran kan gimana kan nggak tahu ya kita orang bisa nyantet beneran atau enggak. Terus kayak aku udah bener-bener kayak di situ 3 hari aku kayak orang stres banget kayak udah lempeng nggak tidur nggak sumpah aku bahkan sampai ada itu izin kuliah tuh bener-bener izin 3 hari itu, deh. Iya bener 3 hari itu. Karena down banget, 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 banget. Hari keempatnya, aku sampai masuk rumah sakit, anjir.
Terus habis itu kan udah kan, selama 4 hari itu aku nggak kontakkan sama dia karena HP ku dibawa sama mamaku. Jadi kayak aku udah nggak mau lah lihat HP ku, mama aja yang bawa. Terserah mau dibales apa, pokoknya aku nggak mau lihat orang ini, aku bilang gitu kan. Udah tuh dia bener aja, dia nge-spam telepon, nge-spam chat. Di situ dia kayak, anjing kamu kemana? Kamu beneran ini ninggalin aku? Kamu jangan harap kamu bisa lari dari aku. Gitu. Pokoknya dia sampai nyebut-nyebut kayak, aku punya orang di sini 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 sini. Nanti aku cari, ketemu awas kamu. Wah, di situ papaku marah banget ya. Loh, orang apa ini brengsek? Mana? Enggak apa, papa juga punya nih orang-orang yang ini kan. Habis itu udah kan. Pas udah itu eh ketemunya tuh gimana? Aku ikut nggak ya waktu itu? Kayaknya aku nggak ikut deh, soalnya aku udah takut, saking takutnya kan. Hmm. Akhirnya papa mamaku, akhirnya lewat HP ku itu, mamaku tuh nyuruh kayak coba ajak ketemuan di sini sini sini, nanti kamu jangan ikut, papa mama aja yang ke sana temuin gitu. Udah kan, akhirnya mereka ke sana ketemuan. Sampai sekarang aku nggak tahu mereka ngomongin apa, tapi tiba-tiba besokan sorenya, enggak deng, hari keenam keenam tuh berarti aku di rumah sakit hari kedua. Nah ya hari kedua itu sorenya itu dia bilang apa ya? Pokoknya intinya kayak ngajak udahan, terus minta maaf, gini gini gini. Terus dia bilang, aku nggak sadar ternyata sifatku kayak gini tuh bikin kamu takut, bikin kamu kayak trauma, bikin kamu gini gini. Pokoknya minta maaf segala macam. Terus udah kayak ya udah dia mau udahan sama aku. Udah. Dari itu dia nggak pernah lagi ganggu aku, nggak pernah kayak yang nyari-nyari atau gimana gitu, karena sebelumnya kalau misalnya lagi berantem tuh dia kayak orang gila, bener-bener kayak nyarinya tuh kayak orang obses anjir, Hmm. marah-marah gitu-gitu, terus kayak nuduh aku sama yang lain gini-gini gini gitu. Akhirnya Udah udah ke tahap sampai freak banget gitu dia. banget banget banget, menurutku Hmm. bawa-bawa bundir gitu udah freak banget sih, kayak ngapain mau bundir demi demi cewek anjir ya Nah, itu. aku juga ada ini nih. Cerita yang hampir mirip sama kamu nih, Meng. Kenapa tuh? Dia pe, eh, ininya metodenya dia itu buat ngancam tuh sama. Awalnya tuh dari mau self harm, nyakitin dirinya sendiri sampai mau ke Hmm. nyakitin si pasangannya ini. Jadi Mm-mm. sebenarnya itu tuh karena dia udah ngancam, aku mau self harm lah, mau ngapa-ngapain diriku sendiri. Ternyata dia luluh, ternyata dia bisa bisa nurut. Oh, berarti nanti kalau emang ada apa-apa lagi aku naikin tingkatnya, dia bakalan luluh Mm. juga. Jadi Itu luluhnya karena apa? ya karena kamu diancam itu kan jadinya melunak kan, kamu jadi nurutin dia kan. Oh iya sih. Nah, Iya ya. itu. Jadi yang awalnya mulai dari aku bakal iris nih jempolku kalau kamu nggak mau gini gini gini. Kamu nurut. Hmm. Oke, berarti next bakalan ku naikin lagi nih kayak ini aku potong nih tanganku. Kamu Hmm. kalau nggak gini gini gini, tuh bakalan nurut. Sebenarnya orang-orang seperti itu tuh nggak perlu diturutin karena kebanyakan itu bakalan cuma ngomong doang ya. Aku juga ada pengalaman tuh Hmm. begitu. Bahkan sampai si pasangannya ini sampai diporotin. Bukan cuma yang masalah Di- hubungan doang, dia jadi diancamnya tuh kayak, "Mana aku butuh 200 nih. Kalau enggak hmm. kamu kumatiin, awas kamu ketemu di jalan," gitu-gitu. Dan counternya itu bener ternyata. Dengan ngomong ke orang ke sekitarmu, ngomong ke orang tuamu, nggak perlu disembunyiin. Kita di negara ini loh punya polisi. Dia ini si temanku ini dia belum sampai yang ngomong ke orang tuanya, bahkan aku nggak tahu ya sampai sekarang mungkin masih diporotin. Hmm. Padahal teman-temannya pun udah bilang, kasih tahu orang tuamu, kamu punya bukti setan ya kan, kayak kamu nggak Iya nggak kan? sebodoh itu loh. Kamu sekarang kamu Iya loh. menjaga menjaga dirimu sendiri tuh dengan kamu screenshot, kamu punya bukti, kamu bakalan menang Hmm. gitu. Hmm. Itu loh orang-orang obses tuh udah, menurutku udah aneh ya kalau udah sampai ngancam-ngancam gitu. Dan Iya. dia pasti nggak pernah sadar kalau, bro, masih banyak orang-orang yang berpengaruh di dunia ini, bro. Kamu udah ngancem orang tuanya orang loh ini. The fuck. Iya kan?
Maksudku kayak kenapa harus bawa-bawa orang tua gitu. Nah itu karena tingkatnya udah Tapi dari kamu kubunuh, mm-mm, kamu kumatiin deh kamu sini. Wah dia luluh. Kalau udah nggak bisa nih, kamu kumatiin udah nggak mempan nih. Ya orang tuamu mm-mm, deh yang kumatiin sini. Itu pasti bakalan dia lo. bertingkat gitu dia. Eh ini yang ngancem ya. Makanya serem. Jangan Mm-mm. sampai dah Kak Ziwa atau Kanabis atau kita semua ketemu orang obses lagi. Amit-amit. Nah, Hmm, hmm. kalau dari Ziwa kamu, Tapi fun fact ya, aku kemarin ngadepin orang obses orang gila ini tuh sampai turun BB 6 kilo tahu. 5 apa 6 ya? 6 kalau nggak salah. nah itu pasti karena stres kan ngurusin orang begitu. Banget, banget. Ih, nauzubillah. Gitu. Kak Ziwa tuh dengerin atau tidur itu? Dengerin. Dengerin dia Gitu Kak sambil Ziwa. sambil perang Iya. gitu. Emang Jadi Kanabis pernah ketemu orang obses? Yang tadi diceritain tuh dari Kanabis atau dari eh orang lain tuh? itu aku personal nggak pernah ketemu orang obses tapi aku ikut tersangkut paut gitu loh. Oh, paham, Mm-mm. paham, paham, paham. Jadi Hmm. dia ini morotinnya udah sampai ke si temanku ini dia sampai minjem uang ke teman-temannya buat ngasih ke uang ke si obses ini. Pacarnya. Mm-mm. Ih, Dan dan aku najis. di situ juga kena Keseret lagi. terseret. Keseretnya tuh dari pihak yang obses atau dari yang diobsesin, Bang? Yang diobsesin. Jadi temanku ini ya yang temanku ini cewek nih. Jadi dia punya Mm-mm. beberapa teman laki-laki tuh semua temennya laki-laki tuh di chat dibilang kayak kamu ada main deh sama ini kamu gini bener-bener literally semuanya dan isi chatnya tuh sama Gila. yang akhirnya pun kak apa mau damai transfer lu segini segini semuanya kayaknya dia tuh ngechat orangnya tuh bareng gitu loh Mm-mm. bener-bener semuanya dimintain duit ah kamu udah kutandain kamu ya awas kamu kalau sini kumatiin kamu kalau Ih, dapat di jalan sampai begitu sama kayak ceritamu tadi tuh oh. udah Orang sampai punya seperti itu energi buat berani ngancem gitu. karena Aneh. dia belum belum pernah kena counternya gitu loh Hmm. kayak yang ibu bapakmu tadi lakuin itu makanya dia sampai Mm-mm. yakin pasti ibu bapakmu tuh nggak mungkin kayak udah ya nak tenang gitu wah nggak mungkin kamu berani macam-macam kepalamu yang hilang nah, Iya. emang harus ada counternya orang-orang gitu tuh harus diberaniin Tuh. Tapi kan kadang kan kita kayak takut kan. Kan kita nggak tahu ya orang tuh senekat apa. Maksudnya jauhnya tuh berani sejauh mana gitu hmm. loh. Makanya aku pas mau ngomong ke orang tua aku tuh kayak mikir tuh bener-bener mikir stres banget kayak, aduh nanti kalau ngomong bertengkar terus kita kan nggak tahu ya orang tua kita tuh lagi di mana, kapan aja, terus mereka ketemu siapa aja gitu loh maksudku kan Nah habis. itu dia Tuh. main people power tuh lebih lebih diuntungkan loh kalau ngadepin situasi-situasi kayak gitu tuh Ya kan? Ih, Mm-mm. si Bal emang. Memang yang paling bener kamu lakuin adalah ngomong ke orang tuamu, ceritain dengan tenang, gak usah kerasa gerusuk, ceritain kalau begini gini gini, buktinya apa ini. Even Mm-mm. itu bakalan dibawa ke polisi pun ya udah, kamu yang menang. Kalaupun ada kenapa-napa di jalan, kalau aku sih udah siap mati, jujur. Anjir. Kalau apalagi ini kan case-nya sama kamu kan Ya. beda ini, apalagi kamu ceweknya, sama temanku juga beda nih. Kalau dia apa-apain dia bisa apa dia? Mm-mm. Nah, jadi Aku dikumpulin yang tuh jadi. orang-orang yang udah diancam, yang udah dimintain duit dikumpulin. Ya seenggak-enggaknya ketemu di jalan ya udah kemungkinannya kan kita yang masuk tanah atau dia yang masuk tanah deh gitu aja kalau aku. Orang berani banget dah. Gila. Semua ngaco. Ya nothing tulus, bro. Siapa? Aduh.
Soalnya buat buat orang-orang yang selalu ngindarin apa ya, ngindarin pertikaian, ngindarin masalah. Kalau emang dia sudah jatuh ke dalam masalah itu ya udah bakalan all in. Betul. Kayak buat aku nih, aku selalu ngindarin masalah, selalu kalau ada masih bisa dibicarain, masih bisa pakai mulut, masih bisa pakai otak, di selesain secara damai. Ya udah, lebih baik itu daripada kita harus tusuk-tusukan. Ada yang meninggoy. Ngeri banget sama meninggoy. Jadi begitu. Kalau Ziwa pernah ketemu sama orang obses? Siapa aku? Mm-mm. Obses ya? Enggak sih, kayaknya enggak pernah. Walaupun gak sampai yang ngancem-ngancem ya, tapi yang obses kayak kamu harus 24/7 tahu kamu lagi di mana, harus gini gitu. Mungkin bukan obses kali ya, lebih ke posesif kali ya. Ya, Pernah, posesif. kalau posesif pernah. Kalau obses kayaknya nggak tahu ya. Nggak pernah kayaknya. Di posisifinnya seperti apa tuh? Tapi obses, oh iya, ini nih. Dan duluan. Kenapa? Gimana? Kenapa? Enggak, pas Ziwa duluan. Gimana Ziwa? Nggak ada, apa aku? Apa? Kenapa? Menurut Aziwa sama Kanabis, bedanya obses sama posesif tuh apa? Kalau obses itu penyakit. Nah, dan dia bakalan ngelakuin segala cara buat nyampe sama tujuannya itu kan, kalau udah obses. Obses itu bukan suka itu. Udah beda lagi kah? Beda. Iya, beda dong. Gelo. Kalau obses itu kayak penyakit mental. Kalau cinta tuh positif. Kalau posesif itu sebenarnya kalau too much juga nggak bagus ya. Posesif dalam artian tanda kutip dari skala 1 sampai 10, posesif di tingkat 5 lah. Normal-normal aja sebenarnya, karena kita merasa kita punya orang itu, kayak kita ngerasa oh dia milikku gitu kan, aku milikmu gitu-gitu segala macam. Nggak apa-apa sih. Posesif dalam artian in the good way ya, kayak kamu nggak boleh ngelakuin ini karena kamu nanti gini, takutnya khawatir atau apa, itu kan nggak apa-apa. Dalam artian baik gitu. Tapi kalau misalkan yang too much reaction kayak posesif, kayak apa-apa nggak boleh, kita mau explore apa-apa nggak boleh, kita pengen istilahnya bahkan jalan sama orang tua kita pun merasa tidak aman. Gitu loh. Itu baru apa? Jadi itu bukan obsesi jatuhnya. Sebenarnya sesuatu hal yang berlebihan nggak baik. Jadi pinter-pinter menempatkan. Toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Ya dengan ngomong ya gitu loh, pokoknya aku lupa cari artinya, pokoknya itulah. Toxic positivity itu ini. Adalah pokoknya. Enggak, dia tuh toxic positivity kayak misalkan gini. Gimana ya? Misalkan kamu, setahu aku, sependek sepengetahuan aku ya, toxic positivity itu kayak misalkan kamu emang lagi di posisi yang gak bagus pada saat itu, kayak dia tuh menghambat proses kamu lah pada saat itu, kayak ngerusak segala-galanya. Tapi kamu masih bisa mikir kayak semuanya pasti ada hikmahnya nih, udahlah tawain aja dulu atau sabarin aja lah dulu. Padahal sebenarnya rumah kebakaran tapi masih bisa mikir kayak gitu. Bukan menurut aku sih,
sependek sepengetahuan aku kalau toxic positivity itu kayak gitu. Kayak semua bakalan kelihatan baik, padahal nggak baik-baik aja gitu. Merasa semua nggak apa-apa tapi padahal kenapa-napa. That's the point. Kayak gitu. Tapi Paham. ngomongin soal cinta tadi, aku ada tulisan sedikit sebagai intermezzo. Betul. Seks bukan cinta, ngedate bukan cinta, ngobrol 24/7 bukan cinta, bertahan pun juga bukan cinta. Anjay. Udah. Bukan, ada lagi, sumpah. Cinta adalah seorang yang melihat sisi buruk kamu dan tetap cinta sama kamu dengan cara yang sama. Seseorang yang bikin segalanya terjadi buat kamu saat kamu nggak bisa. Seseorang yang peluk kamu dan nenangin kamu waktu kamu lagi ngeluh. Seseorang yang menyuarakan semua hal baik tentang kamu saat yang kamu lihat cuma keburukan. Seseorang yang selalu mastiin kamu baik-baik aja. Seseorang yang selalu doa buat kamu siang malam. Seseorang yang bikin kamu ketawa dan senyum waktu kamu lagi sedih. Seseorang yang setia di belakang kamu. Seseorang yang bisa denger kamu saat kamu diem. Seseorang yang nyingkirin semua hal yang bikin kamu merasa gak nyaman. Itu cinta. Kalau kamu udah dapet itu, jangan dimainin. Anjay, keren banget, Cok. Kayaknya besok Kanabis buka podcast di Spotify. Loh, itu dia. Nah, jadi gitu, itu sedikit intermezzo tentang apa itu cinta. Anjay. Mana tadi pulpenku? Jadi seperti itu. Sesuatu yang berlebihan tuh sebenarnya nggak bagus. Yang cukup-cukup aja. Tapi ya, aku ada satu pertanyaan lagi nih. Satu aja. Boleh. Misal aku pacaran sama si A kan, Mama Ziwa. Terus si A ini ngelarang aku buat punya temen cowok, buat main kemana-mana selain sama dia. Pokoknya apa-apa tuh harus sama dia. Tapi di sisi lain, apapun yang kita mau, dia turutin. Nah, itu termasuk posesif positif atau apa? Menurut Kak Ziwa aja. Apa? Oh, jadi kamu apa nggak dibolehin, tapi kamu sama dia selalu dikasih gitu? Iya, betul. Itu tergantung dirimu aja sih, mau kayak gitu atau enggak. Kamu nyaman gak dengan hal itu? Tergantung sih. Tergantung kamu nyaman gak di posisi itu. Kalau kamu nyaman, biasanya kan ada kata-kata yang kita pernah sering dengar kayak gini. Boleh ngatur asal donatur. Nah, tergantung kamu apakah nyaman di posisi yang apa ya, yang dengan situasinya seperti itu, dengan keadaan yang seperti itu, apakah kamu nyaman atau kamu masih terkengkang? Sebenarnya ada pada dirimu sendiri. Kalau kamu nanya aku itu toksik atau tidak, aku akan bilang tidak karena aku menganut itu. Donatur boleh ngatur. Aku menganut itu honestly. Jadi aku suka dilarang, kayak bukan dilarang yang too much kayak kamu nggak ini, maksudnya larangnya kayak nggak boleh, kamu mau apa nanti aku gini itu ya nggak apa-apa lah, karena ya udah nggak sih gitu. Kalau kamu nanya aku, tapi balik lagi ke kamu nyaman dengan kondisi yang seperti itu. Berarti kalau misalnya kita setuju dengan opini itu tuh nggak apa-apa kan, normal kan, wajar kan? It's a normal thing. Jujur aku menganut itu kok. Sama. Aku menganut itu kok, tenang aja. Padahal donatur, aku asal di donatur diem kok.
counternya tuh kayak misal kita ngomong gini kan kayak emang kamu siapa ngatur-ngatur aku? Oh, oke, aku turutin semua mau kamu mau apa gitu. Jadi kayak tuh. Makanya aku nanya, wajar kan kalau kita menganut itu. Wajar. Wajar. Aku sebagai wanita yang materialistik ini wajar-wajar Iya, aja, jujur. oh. Doi, atur Jujur aku ya. mas, nggak apa-apa. Hmm. Aku kalau punya pasangan yang istilahnya bisa ya dia kayak yang kamu bilang itu, Mei, Mm-mm. aku akan nurut. Aku kan nurut pasti, nggak mungkin aku nggak nurut. Aku penurut ke orangnya, apalagi digituin. Aku nggak digituin aja aku nurut. Anjir, jangan nurut-nurut. Jangan nurut-nurut kalau nggak ada ini, nggak ada apa sih Nggak kepastian. bisa. Kalau dia bisa Ya, makasih. ambil hatiku, kalau misalkan si orang itu bisa ngambil hatiku, ya aku akan nurut. Ya kan? Karena di posisi dia, di posisi aku yang aku apa ya, dia bisa buat aku suka aja, itu udah termasuk keren sih menurutku. Betul. Dengan tipe Kaziwa yang kayak, maksudnya kayak bener-bener cuek, yang cuek-cuek banget gitu kan? Aku nggak cuek. Lebih ke, Avoidant. jangan-jangan Kaziwa tuh, iya Afu. Aku mau bilang Afu. Aku Avo. Emang Aku Avo bisa di ini ya, di self diagnose ya? Soalnya kalau di aku, Avo itu it's something like nggak bisa kita diagnosis. Jadi Avo tuh keadaan contoh kayak maaf kayak bipolar atau apa gitu. Jadi kayak Emang harus bersama bisa. ahlinya gitu. Udah cek Kalau psikolog self tuh. diagnose aku masih takut sih. Kayak mendiagnosis sendiri aku Avo tuh aku nggak berani, kayak siapa aku kok bisa menentukan kayak gini tuh buktinya apa gitu. Aku udah ke psikolog 2 kali ya. 2 Oh kali, 3 kali. my, Wajar aku baru sih. sekali. Ya, perkara apa Aku ya? baru sekali ya yang sama Perkara orang gila itu anjir, orgil. aku ke psikolog itu kemarin tuh karena aku ngerasa aku nggak butuh siapapun, kayak aku bisa Oh my god. sendiri. Jadi aku ke psikolog nanya, dia bilang intinya kamu itu makhluk sosial, aku juga makhluk sosial, dia bilang kayak gitu. Kita nggak bisa sendiri juga segala macam. Jadi aku ngerasa aku mencap diriku bisa segala-galanya gitu. Ya, aku nggak butuh orang, aku nggak butuh partner, aku nggak butuh pasangan, aku nggak butuh ini. Kemarin tuh aku ngerasa gitu, udah lama sih. Jadi Iya. Jadi kayak apa-apa sendiri gitu. jadi kalau misalkan aku nggak suka nih atau segala macam, aku diem. Ntar tiba-tiba aku suka ngilang sendiri. Kayak gitu, aku tuh kayak gitu orangnya. Aku nggak denial, benar aku kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku Tapi yang aku baca dari TikTok juga yang kayak gitu tuh ciri-ciri Avo sih. ya udah, ya udah. Oh my. Kalau aku udah dulu ngerespon tuh ya udah, ya bagus lah, good for you. Gitu. Kalau Cannabis lebih ke tipe apa? Kalau in a relationship, Dia bukan aku, dia cuman introvert ya? Cannabis. It's all about the communication. Komunikasinya bagus banget. Gua mah Kan dia ganteng. podcaster. Deh. Wow, jujur. Iya, kalau buat aku communication above anything. Ya. Aku tuh aku sekarang itu bisa komunikasi secara lancar itu pas aku ketemu Cannabis ya. Oh my god, lucu banget. Kenapa ya di mana-mana aku selalu jadi nyamuk, anjir. Enggak, beneran enggak, ini enggak, bukan gombal ya, Bi. Tapi
Gua mah Nah, ganteng. itu mah udah kepedean, itu udah sampai luar angkasa, itu sampai satelit ya. enggak, emang ya, ya maksudnya dengan komunikasi sama kanabis tuh ngebuat aku kayak ternyata komunikasi selancar ini juga kita bisa istilahnya ya kita bisa nyaman sama komunikasi itu bukan gak bisa, sebenarnya bisa aja. Aku pikir nggak bisa, ternyata pas aku tahu, thanks kanabis. Gua mah ganteng. Tuh kan. Anjir, nggak bisa serius nih orang. Nah, jadi sebenarnya itu kalau aku tuh sebenarnya orangnya mirror treatment. Gitu. Jadi sebenarnya aku itu di dalam hubungan tuh mirror treatment. Kalau kamu nge-treat aku oke, aku bakalan nge-treat kamu oke juga. Kayak misal komunikasi nih, kamu ngechat aku dua hari sekali, iya aku juga bakalan ngechat kamu 2 kali sehari. Ya, Doang. Bisa kayak gitu. nggak bisa dia. Aku bisa. Kan kalau lagi mancing ini ceritanya. Aku ada lagi pertanyaan. Apa Boleh tuh? nggak? Boleh. Nah, misal nih kita lagi deket, jangan jauh deh. Aku misal lagi deket sama orang, sama si A lagi deh. Aku deket sama si A. Aku tuh pengen chatan terus sama si A. Tapi aku nggak pengen ada hubungan sama si A. Ngerti nggak maksudku? Hmm. Aku tuh pengen Wah, deket Bambing tapi kamu. nggak ada hubungan. Ngerti nggak sih, kayak aku nggak suka, bukan nggak suka ya. Aku nanti bisa jadi galau sendiri kalau misalnya lihat si A ini deket sama orang lain. Tapi di sisi lain tuh aku nggak mau ada hubungan. Cuman aku pengen kita chatan terus, pokoknya chat, atau kalau misal ketemu, kalau chat gitu. Ngerti nggak maksudku? Oh ya berarti kamu kalau gitu takut sama asingnya bukan sama hubungannya. Nggak, dia takut Tapi yang komitmen aku sebenarnya. rasain, aku takut sama hubungannya, anjir. Dia bukan takut itu, dia takut komitmen. Takut komitmen. Iya, dia takut komit. Itu gimana menurut tanggapan kalian? Should I um, berjalan terus, atau I should stop this situation like right now? Kayaknya kamu ke psikolog menurut aku, Mai. Anjir. Jahat banget bocah yang ini. enggak, karena gini. Kalau kamu takut komitmen berarti yang salah bukan ada pada orang lain, tapi karena Tapi kamu. Kenapa kamu? Pertanyaannya. Kenapa kok bisa? Itu kan sebenarnya pertanyaannya. Kok bisa? Kenapa? Apakah sebelumnya yang kamu bilang itu karena kamu trauma yang terakhir punya partner yang obses itu sama kamu jadi takut, tanda kutip ya, kamu jadi takut berhubungan secara berstatus komitmen sama orang lain, tapi padahal kamu ngerasa juga kamu kadang feeling lonely, kayak gitu-gitu. Jadi yang harus diobatin adalah dirimu sendiri. Kayaknya iya. Oh, Ya. jadi jalan keluarnya emang harus ke psikolog ya? Gak ke psikolog juga sih. Kamu benahi ini. Kamunya bisa nggak kayak gitu? Coba. Oke. Makasih sarannya Mama Ziwa. I love you. Aku soalnya orangnya enakan, Mei. Jadi kalau misalkan aku ngomong kamu sakit hati sama omongan aku, bilang ya. Iya, nggak apa-apa loh. Aku kan malah nanya. Aku tuh nanya. Nggak apa-apa. Aku mendengarkan saran. Aku emang butuh saran. Aku perlu dikasih arah. Anjay. Tahu. Tapi untuk sekarang menurut aku, kalau nggak penting-penting banget untuk berhubungan, nggak usah aku berhubungan dulu. Jalanin apa yang mau dikerjain aja. Kayak misalkan kalau emang kamu berhubungan, sebenarnya hubungan itu kalau nggak buat sakit hati, untuk merit. Jadi kalau misalkan kamu berhubungan, kamu pasti mikir dulu seharusnya. Kamu berhubungan ini mau untuk merit apa untuk sakit hati? Kalau misalkan berhubungan untuk
untuk sekedar kayak kamu feeling lonely apa segala macam. Tahun 2025 ini HTS ini udah lumrah ya, kita tahu. Betul. HTS itu udah lumrah. Bahkan di zaman kita aja HTS itu bukan jadi salah satu hal yang asing gitu. Jadi kalaupun kamu ingin mendapatkan hubungan yang tanda kutip tidak kayak something casual aja gitu ya, bisa aja kamu cari. Banyak kok di platform sosmed sosmed yang aplikasi-aplikasi for for fun gitu kan, bisa gitu. Kalau misalkan kamu berhubungan, menurut aku untuk mencari itu dia tadi, kamu juga harus siap. Kamu kalau misalkan nggak mau berhubungan buat sakit hati ya, berarti tujuan kamu berhubungan itu untuk apa? Sebenarnya itu kamu mau berhubungan untuk jangka panjang atau memang untuk sakit hati atau memang apa? Tergantung partnermu aja. Kalau aku lebih ke untuk saat ini ya, aku kayak pengen ada di suatu hubungan yang kita sama-sama grow up gitu. Bukan cuma dari hubungannya, tapi dari kayak kamu ke depannya tuh apa sih tujuannya? Kayak misal nih kayak aku tuh pengen punya bisnis, terus pengen ini kayak dia tuh udah ada gambaran ke depannya mau ngapain, wishlistnya apa gitu. Nah, aku tuh kayak pengen bareng-bareng ngewujudin gitu loh, kayak nemenin orang ini tuh ini wishlistnya gitu. Jadi kayak kita sama-sama mencapai wishlist kita masing-masing bareng, ngerti gak sih? Begitu. Itu. Bagus sih. Kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti kamu harus punya komit yang kuat, karena nggak itu masalah. 3 tahun. Seenggaknya komit sama diri kamu sendiri dulu. Kalau kamu juga nggak ngerasa yakin, ya udahin aja, tuh bilang. Atau rest dulu, nggak ngechat. Kalau sekarang aku pribadi nggak mau berhubungan dulu sebelum aku settle. Sebelum apa? Sebelum aku settle. Paham. Soalnya, aku juga kayak membatasi dulu sih, soalnya kan katanya kalau misal kita belum selesai sama diri sendiri tuh gak bisa memulai hubungan kan. Dalam arti kamu aja belum bisa damai itu sama diri kamu sendiri, gimana kamu mau ada di hubungan, ngerti gak sih maksudku? Benar, aku merasa aku belum bisa tahu dan mengerti diriku maunya apa, jadi aku set boundaries. Betul. Makasih pencerahannya, aku jadi tahu harus kemana, ngapain. Hehe. Kalau balik lagi, kamu sebenarnya di dunia ini pengen ngejar apa sih? Ngejar surga. Bener gitu, filsafat tuh, filsafat. Kalau misalkan kamu bilang surga, oke. Kamu menganut ilmu apa, Bi? Namanya, Bi? Hablum minannas, hablum minallah. Itu namanya ilmu rasional. Kamu menganut ilmu itu. Emang ada lagi selain itu? Ada rasional irasional, itu kan termasuk hukum alam. Kalau yang ini SKS ya, kalian belajar ini sama saya nih ya. Ya, mentang-mentang dapat A. Emang Kak Ziwa jurusan apa? Aku udah lulus. Udah. Filsafat kah? Ininya? Enggak, aku suka belajar filsafat. Oh, wow. Teknik siapa listrik ya orang Indo dia. yang suka filsafat? Apa? Kenapa sih? Teknik elektro dia. Pantes, emang iya bener anak teknik. Pantes menarik anjay. Tenangin diri lu, Nyet. Jangan karena kamu anak teknik, aku tidak tertarik anjay.
Sorry. Maaf. Nggak apa-apa. Gitu. Ada. Jauh banget ya ternyata dari Avapleng Roblox nyambungnya ke teori rasional dan irasional nih. Nah, Iya maaf aku ya, jangan mau dong ngomong sama aku dibahas, makanya. mau dibahas dong teori rasional irasional itu apa? Aku baru dengar. Gimana tuh Kak Jiwa? Kalau Jadi rasional tuh gimana? kalau rasional tuh gini, kayak intinya tuh singkatnya ada yang namanya tuh hukum-hukum alam. Aliran hukum alam itu juga pemikiran. Bentar. Itu apa dulu? Irasional atau? Hukum alam itu terdiri dari 2 aliran. Alirannya apa? Alirannya hukum ini, aliran pikiran rasional dan irasional. Kalau rasional itu adalah apa? Rasional. Yang tadi. Apa, Bi? Yang tadi. Irasional tuh kan mengejar dunia kali. Oh, tanya aku kau yang belajar filsafat. Si belajar tuh aku. Irasional tuh gini loh. Jadi kayak misalkan gini. Kalau misalkan orang nanya, kamu tuh misalkan kita compare gini aja deh gampang. Irasional itu sesuatu hal yang kita percaya, kita yakini bahwasanya segala sesuatu tuh sudah pasti ada hukumnya. Sudah segala sesuatu tuh dari lahir itu udah ada hukumnya. Udah dikatakan salah, dikatakan benar tuh udah ada gitu. Jadi biasanya orang-orang yang menganut pikiran irasional itu adalah orang-orang yang agamis, orang-orang yang percaya bahwasanya oh, kita di dunia ini mengejar apa sih? Pahala, mau masuk surga, mau kamu masuk surga, mau masuk neraka. Nah, itu dia menganut irasional. Kalau kamu menganut rasional, itu segala sesuatu harus ada pada fakta. Segala sesuatu harus ada pada kuantiti atau kualitas yang komprehensif lah. Bahasanya akan begitu nanti ya. Bahasanya kayak misalnya kayak misalkan kamu tuh gak percayaan orangnya. Jadi kamu kalau misalkan percaya itu harus di depan mata kamu sendiri atau kamu tes sendiri gitu. Misalkan di depan ada yang kecelakaan, terus Imeng bilang nanya gitu sama Kanabis, emang benar Kanabis di depan ada kecelakaan? Terus Kanabis bilang ada. Masa sih nggak percaya? Aku pengen ngeliat ke depan. Nah, Imeng ke depan ngeliat, oh ternyata ada nih yang kecelakaan. Nah, itu kan berarti ada fakta di situ kan. Kamu lihat sendiri, kamu ngelihat di sana ada darah or something, baru kamu percaya. Jadi kepercayaan itu ada pada faktanya. Menganut biasanya orang-orang rasional itu ateis. Gitu. Mengejar dunia. Ini nge-mute pasti mau kentut dia nih. Idealis sih biasanya. Segitu ya, sependek sepengetahuan aku. Jadi kalau buat kamu Jiu, kamu orang yang mengikuti apa tuh? Rasional atau irasional? Rasional. Rasional. Hablum minannas, hablum minallah. Mana ini yang nanya nih? Tahu mana? Oh, udah, kok diem aja? Orang mah disautin habis dijelasin tuh. Mana aku dengerin. Ya, tapi yang masuk aku tuh paham sih, cuman paham deh, paham. Apa yang yang paham? Yang paham apa? yang nggak dipahamin apa? Enggak ada yang nggak paham. Aku paham, cuman aku paham dengan bahasaku sendiri, ngerti nggak sih? Kalau disuruh jelasin aku nggak bisa, Cir. Aku paham kok, paham. I see. Enak ya Kak Ziwa kalau jelasin bahasanya simple. Aku bisa ngerti. Asik.
Sama. Kenapa kamu nggak jadi dosen aja? Stop ya. Aduh, Tuh nggak tahu satu lah dua ya. orang kan yang bilang gitu kan. Iya kan? Kenapa nggak jadi dosen? Jadi dosen aja, jadi dosen. Jadi dosen Roblox. Apa kita buka podcast aja yuk di Roblox? Jujur kalau sambil Roblox meninggal laptopku. Makanya aku ngobrol di Discord ini. Gila. Day. Oh ya, Meng, nanti minta ini ya foto Ava Robloxmu sama Rena juga tuh. Menjiwa Buat juga apa? buat ngedit videonya lah. Kan ada yang sepotong-sepotong kemarin tuh. Anjay. Beneran bang mau di edit? Menurut Ngana, Maksud Ava Roblox tuh Avanya yang gimana? iya terserah kalian apa yang ngegambarin kalian banget lah itu Ava. Kalau Ava gimana sih? Maksudnya kita screenshot Ava Roblox kita. Iya, Oh, ada itu. Oke. oke, thank you. Reina juga. Iya, Rena juga. Sama Jiwa juga nanti. Sangat berbobot sekali obrolan kita. Terima kasih para sepuh. Nah, terima kasih Kakak Ini Jiwa berbobot buat ya? ilmunya yang udah diberikan ke kami. Enggak, bentar ya, ini berbobot ya? Ya berbobot Simpel nggak sih lah. obrolan kita? At Enggak, least, menurut aku standar aja. at least ada dagingnya. Nah, Emang ada betul. daging? Mm-mm. Ya Enggak kalau tahu. Obrolan kita tuh. menurut kamu tidak ya, kan karena kamu sudah tahu. Kalau kami kan masih awam perihal itu. Nah, betul. Jadi ada info baru nih. Oh, daging. Gitu. Oh my god. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tidur atau mau pakai podcast ini buat tidur di menit ke 38 tolong agak dikecilin suaranya Emang daripada ada ya? kaget. Emang ada suara apa tuh? Suaraku? Suara siapa? Suara maneh anjing. Janganlah bang, jangan diupload yang ada berisiknya, Cir. Nggak Gila. apa-apa lah, semuanya kan ini berbobon. Kalau nggak ada kamu juga mungkin nanti nggak ada baik. obrolan-obrolan yang rasional dan irasional ini. Jelas. Siapa dulu idolnya? Anjay, Mami Ziwa. Mana bis? Ini nih. Ah. Kayak gini kah? Di screenshot gitu kan? Apa? Boleh. Kirim Apa di gimana? ini aja, kirim di moderator only tuh. Kalau di sini ketimbun nanti. Oke. Thank you. Iya, sama-sama. Emang ada mod only ya? Itu yang channel moderator only tuh. Aku tag Cannabis ya. Boleh. Dah. Nice. Atau yang versi gini nih, yang versi lebih pendeknya. Bebas, semuanya boleh. Bilang nanti mana yang mau dipakai. Oke. Ya Allah, sampingku ada yang dapat secret. Kaziwa tidur. Enggak, manis. Aduh, saltingnya. Tenangin diri lu nyet. Apa sih suruh tenangin diri mulu? Aku udah tenang ini. Dah. Okay. Tapi kalau Reina nanti coba Cannabis ini aja kalau misal voice besok. Boleh. Ajakin. Tahu. Aduh. Apalagi Jiwa? Udah Apa? Kalian mau apa? Aku kan ngikut aja. Tuh Ime tuh. Ime tuh ngomongnya. Aku suka deh kalau
sama ngomong sama dia tuh kemana-mana gitu loh, nggak Oh my bingung. God. Aku tahu tipemu yang berandalan. Tapi berandalan tuh ada kepanjangannya tahu ternyata. Apa tuh? Berkacamata dan dapat diandalkan. Yes, it's me. Hello. The fuck? Apa sih? Apa sih? Aku jam segini tuh malah bersemangat. Tapi kalau kadang tuh siang kayak lemes. Kayak, oh, jangan berbicara dengan saya. Saya sedang tidur. Kira kau hidupnya jam segini. Anjir. Aduh, fine sheetku sedang on. Banyak banget friendshipmu. Enggak, Jir. Lah, emang siapa fine sheetku? Fine sheetku kan kamu lagi on kasih anjay. Aneh. Kayaknya aku mabuk. Ini. Mabok apa, Meng? Ntar Mabuk. kalau diseriusin kabur dia. Aku punya Siap-siap aja. istilahnya. Apa ya istilahnya itu? Lupa. Ntar kamu Yang itu loh, diseriusin yang bunyinya pedih. gini. Bukan, yang bunyinya gini. Giliran digas sesak nafas itu. Ada ya. Ya kan? Emang Ntar digas beneran sesak nafas nih. jangan dong, jangan. Ya maaf. Hati-hati loh, karismanya jiwa ngalahin laki loh. Iya, aku mengakui itu. Mama Ziwa memang dar. Ngaco. Nggak ada. Padahal tadi aku udah mau tidur Emang? tahu. Oh ya. Tai dipanggilin gak nyaut. Tahu nggak aku abis ngapain? Aku tuh dengerin Kaziwa tadi sambil jemur baju. Gak selesai-selesai lah tuh jemuran dari jam 10. Enggak ya. Iya nggak sih? Jam berapa sih tadi? Itu kan batch ke-1. Batch kedua tadi baru mulai 12:30. Anjir. Tahu nggak sih Kaziu tadi waktu main VD, kanabis digodain temenku. Iya kan? Siapa? Namanya Aero. Akhirnya cewek cowok. Cowok. Terus kata dia, Kesalahan ganti kan apa? kanabis bawa peliharaan tuh, bawa kucing dia. Terus Anjing. katanya gini, iya anjing. Terus katanya gini, boleh pat-pat nggak? Nah, terus kanabis bilang, kur gitu. Terus kata Aero, maksudnya pat-pat yang punya. Jujur Terus kanabis merinding. langsung bilang, tenangin diri lu nyetot. Gak expect. Mana dia Oke. dimasukin ke sini nggak dia? Ada dia di sini orangnya. Mana? Itu loh yang namanya Aero. Oh, kamu nggak pernah lihat, nggak pernah masuk dia. Yang masukin aku. Aku kemarin juga masukin orang lagi namanya Asa. Banyak tuh teman-temanku aku masukin. Lucu lagi. Kenapa? Tiba-tiba banget kayak maunya pat-pat yang punya, boleh nggak? Ladenin dong itu Bi. Jujur takut. Takut. Keren, takut. Kalian takut. Iya, bejir. Keren takut kalian. Nah itu kamu kalau mau nyoba sama cowok tuh ada tuh Bi. Di sini tuh Gak banyak tuh. mau juga. Aku gak mau. Disuruh. Kenapa gak mau? Najis, aku masih suka nenen ya. Jujur. Anjir, brutal banget. Gak dulu dah.
Ih, Apa? Masih suka apa dia bilang? suka apa bang? Tuh. Suka nenen. Stres. Ah, 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 ah. Aku juga deh suka nenen deh. Waduh, saingan dong. Aku sambil skincarean bentar ya. Gas. Skincare setengah dua nih. Aku besok muncak. Oh my god. Ah, ah, muncak. Besok mau ke perahu. Doain aku selamat. Hah, perahu? Hati-hati ya, Meng. Iya, perahu. Hati-hati. Ya, makasih. Gimana? Gimana? Makanya aku belum bisa tidur. Aku tuh kalau misal mau ada acara tuh pasti nggak bisa tidur. Ini tidur di sana ya nanti. Lah, gimana ceritanya tidur di gunung? Jadi sarjen aku. Bopong. Muncaknya lama nggak itu? Berapa jam? Ada, kalau perahu tuh kan ada beberapa trek. Aku Hmm. besok nggak tahu tuh mau naik trek mana. Soalnya bareng banyak orang. Rombongannya Oh, berapa ya? 8 orang kalau nggak salah. open trip. Enggak, sama teman-temannya sepupuku. Oh, Tahu. istirahat yang cukup mau jalan jauh tuh. Ini ngobrol itu juga seni istirahat tahu anjay. Begadang Oh tidak. iya, maaf deh. Itu nggak termasuk tuh. Kalau itu ritual. Kaziwa abis ngelarin kerjaan kah jam segini belum tidur? Hmm? Ini sambil dengerin kalian. Itu udah sambil rebahan tuh, Siapa? Kaziu. Belum. Jiwa jam segini Kak. rebahan. Baru mulai. Aduh. Tahu nggak sih Kaziu? Tahu nggak sih? Hmm. Kuro itu deket sama si Anya. Itu kata apa? Sama si Anya beneran jadi dia. Bukan belum jadian sih, cuman deket aja. Serius. Iya, yang kita omongin kemarin itu loh, yang sama Reina juga itu. Kan aku sama Reina kan udah bilang kan kayak kayaknya nih dua orang juga bibit cinlok deh gitu. Ternyata beneran deket dong. Oh my god. Kayak tapi kayak mereka tuh baru ketemu di hutan. Kaziwa tahu map hutan kan? Hmm. Kayak baru ketemu tuh kemarin sore. Terus besok sorenya udah saling kirim pap. Terus udah diupload. Hah, anjir. Hmm. Kayak gitu. Lucu banget dah. Cepet banget. Cepet banget. Iya kan? Iya, makanya kayak bujuk cepet banget. Itu ngebut banget dah. Kayak dikejar cicilan. Aku juga shock soalnya kayak tiba-tiba tuh di TikTok tuh si Kuro bikin status TikTok. Kayak, aku sampai ngulang-ulang kan. Terus Reina, aku baru sadar karena Reina bilang, Kak, beneran ternyata mereka berdua ini dekat gitu. Oke, oh, ya sudah. Gitu. Ada-ada aja. Kan ternyata di DC server DC ini banyak yang cinlok. Aduh, jadi ini ya, jadi ajang nyari jodoh ya. Iya, kita mah jadi psikolog aja yang bagian konsul. Yang tua-tua ini. Iya, nah kita mah udah nggak cocok nih sama mereka. Oke. Aduh, Bentar aku ada-ada. mau keluar. Bikin endingnya gimana ya? Apa? Bikin endingnya. Ending apa? Ending podcastnya lah. Hmm. Hai manis. Halo.
Itu aja, dibuat kesimpulan aja. Jadi kesimpulannya apa yang diambil dari obrolan itu. Kalian habis tuh bikin podcast tuh buat tugas apa gimana sih? Buat iseng. Buat apa? Iseng. Iseng. Terus Soalnya nanti di-uploadnya gimana? di YouTube fullnya. Potongan-potongannya diupload di TikTok aja buat pancingan. Tag aku. Sap. Saat. Jadi seenggaknya kalau dia kangen kan nanti, oh ada ini nih bisa diulang-ulang gitu. Ih, pede banget. Itu udah well prepared man banget. Cihuy. Aku mau ganti device sabar. Pede banget kamu ya. Bisa gitu. Ya Allah. Sayang banget ya. Nah nggak bosen ku ingetin buat teman-teman yang mungkin punya cerita, punya ya apapun itulah, buat pengen cerita nggak ada teman ceritanya bisa kesini aja. Ada Imeng, ada Jiwa, ada Reina, ada Riz, ada Kuro, banyak lah yang mau dengerin bacotan kalian. Ini jangan lupa follow TikToknya Kubix Clan yang nggak pernah update lagi itu. Tahu si Kuro tuh. Ya. Dan buat link Discord nanti ada di ini ya, di bio-nya TikTok Kubix Clan ada kan? Ada. Nah, dari situ bisa dicek aja. Aku juga mau pasang video di TikTok. Find me on. Nanti terus code-nya aku sebar. Gas. CXC bagus juga tuh. Yang pertama kali pakai tuh satu aku bilang, CXC apa? Kubix kalian kan? Aku tersentuh, terenyuh aku. Langsung kayak, satu bagus, nice one. Aku pakai akhirnya. Tidur ya. Ya, sampai jumpa lagi semuanya di episode selanjutnya. Bye bye. Fuck you.